Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami mahasiswa Politeknik APP Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika semester 1. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai penerapan internet dalam strategi pemasaran untuk menghadapi pesaing. Sebelum kami menjelaskan materi kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu 1. Bobai Nardo Saragi, kedua Elisa Indriani BR Sipayung, ketiga Farah Ardita Milyatama, keempat Rizky Afisiana Arsyad, kelima saya sendiri Utari Nur Permadi, dan yang terakhir Vivi Septia Putri. Latar belakang. Pada dasarnya, tujuan seseorang mendirikan sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan profit, keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin dengan kemungkinan rugi yang sangat rendah. Agar suatu perusahaan bisa mencapai tujuan itu, maka dibutuhkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memasarkan produknya. Sebuah perusahaan menciptakan produk yang memiliki kualitas yang tinggi, namun dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Maksud dari perusahaan menciptakan produk tersebut adalah untuk menarik minat konsumen dan mampu bersaing dengan produk pesaing lainnya. Dalam konsep pemasaran, proses mencerminkan kualitas atau quality, biaya atau cost, dan penghantaran kualitas atau delivery dari perusahaan kepada konsumen atau pembelinya. Kualitas produk dan jasa Anda merupakan buah dari proses yang baik, yang dimulai dari produksi sampai delivery kepada pelanggan secara tepat waktu, efektif, dan dengan biaya yang efisien. Jadi, Anda wajib memahami proses tersebut. Dengan begitu, Anda bisa memiliki kemampuan yang kuat dalam menghadapi pesaing-pesaing Anda. Perkenalkan, saya Elisa Indriani Sipayung dengan NIM 200303363. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan mendapat laba. Arti pemasaran menurut para ahli, Edi Suerianto Soegoto, menyatakan bahwa pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan perusahaan sekaligus. Menurut Armstrong dan Kotler, menyatakan bahwa pemasaran adalah sebuah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan bertukar bebas produk dan nilai jasa dengan orang lain. Menurut Stanton dalam Tambajong, menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan arti pemasaran menurut kelompok kami, yaitu kelompok 5, bahwa pemasaran ialah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu rencana menyeluruh yang disusun untuk mencapai tujuan perusahaan, yang merupakan suatu gambaran umum tentang apa yang akan dilakukan perusahaan dalam pasar. Strategi pemasaran digunakan sebagai sebuah cara untuk perusahaan mengembangkan perusahaannya dalam memperluas cakupan wilayah pasar untuk memperoleh sebanyak mungkin pelanggan atau konsumen, di mana strategi pemasaran digunakan untuk memperjelas sasaran pasar dan nilai sebelum ditawarkannya barang atau jasa. Strategi pemasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mengembangkan persaingan. Oleh karena itu, setiap pengusaha dituntut untuk bisa menentukan strategi-strategi yang tepat, aktif, dan rasional untuk mencapai tujuan perusahaan.
serta dapat lebih unggul dalam menghadapi persaingan yang kompetitif dibanding dengan para pesaingnya. Untuk itu, karya tulis ini berfokus pada strategi pemasaran dengan menggunakan media internet yang terkesan lebih efektif pada era yang serba cepat ini. Saya Farah Ardita Niletama dengan NIM 2003033366. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan upaya pengidentifikasi dan penggambaran kelompok pembeli yang berbeda dan memerlukan suatu produk dan atau bauran pemasaran yang berbeda. Selanjutnya ada 6 tipe segmentasi, yaitu pertama, segmentasi demografis. Dalam segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam demografis yang mengandung fakta-fakta statistika tentang populasi manusia seperti usia, ukuran, atau jumlah keluarga, pekerjaan, dan penghasilan. Yang kedua, segmentasi geografis. Dalam tipe ini, pasar dibagi berdasarkan daerah dan wilayah, misalnya kota atau desa, negara atau region. Yang ketiga, segmentasi gaya hidup atau lifestyle, meliputi upaya mengidentifikasikan subkelompok berdasarkan karakteristik psikologis seperti sikap, opini, dan aktivitas. Yang keempat, segmentasi volume. Konsumen dikelompokkan menurut penggunaan produk. Misalnya, pasar bisa dikelompokkan sebagai pengguna berat, atau pengguna ringan, atau bukan pengguna. Yang kelima, segmentasi atribut pemasaran. Memfokuskan kepada subkelompok yang tertarik pada elemen bauran pemasaran yang sama. Misalnya, produk berkualitas tinggi atau produk berharga murah. Dan yang terakhir, keenam, adalah segmentasi keuntungan. Konsumen akan dibedakan berdasarkan keuntungan atau manfaat yang mereka cari dari suatu produk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Arsyad dengan NIM 200303414. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kewirausahaan. Setiap wirausaha memiliki inovasi yang selalu menjadi alat pemberdaya adanya nilai barang atau jasa yang baru, yang pastinya mengandalkan kreativitas dari pemilik wirausaha tersebut. Kreativitas ini merupakan mata rantai yang penting dalam berwirausaha, karena dengan adanya kreativitas ini dapat ditemukan cara baru dalam mengeluarkan sebuah inovasi barang atau jasa, mengkombinasikan sumber-sumber inovasi tersebut dan mengembangkan pengetahuan secara sistematis ke dalam inovasi yang digunakan di dalam pasar luas. Inovasi sendiri dapat dipandang sebagai penciptaan sumber-sumber yang berbentuk kegunaan dari alam. Sedangkan manajemen kewirausahaan membahas tentang semua sumber kekuatan perusahaan yang meyakini bahwa keadaan usahanya tersebut eksis di lingkungannya. Dan jika sebuah usaha ingin berhasil, maka seorang entrepreneur harus memiliki kompetensi. Antara lain, seorang entrepreneur harus mengetahui semua yang terkait dengan aktivitas bisnis yang dilakukan, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya, memiliki modal yang cukup, berkompetensi dalam bidang keuangan, mampu mengatur waktu seefisien mungkin, mampu merencanakan, memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang atau jasa yang bermutu, mengetahui strategi atau cara bersaing, membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat, tidak tersirat di dalam perusahaan. Strategi pemanfaatan teknologi informasi. Seperti yang kita tahu, dalam dunia perdagangan baik jasa maupun barang, saat ini sedang berlomba-lomba untuk menjadi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen atau pelanggan. Mereka menginginkan produk mereka menjadi produk yang paling unggul di antara yang lainnya dalam dunia perdagangan dan pasar. Oleh karena itu, perusahaan terus mengeluarkan inovasi yang baru dengan strategi pemasaran yang tepat dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Sistem IT saat ini dapat membantu suatu bisnis untuk menjadi lebih responsif
efisien, fleksibel dalam mewujud perubahan yang cepat dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah internet. Menggunakan kekuatan dari sistem IT modern untuk mengambil manfaat terbaiknya merupakan keahlian strategis yang telah menjadi persyaratan penting jika suatu organisasi tetap ingin mengungguli pesaing-pesaingnya. IT memenuhi banyak fungsi dalam suatu organisasi, termasuk proses otomatis dan manajemen sistem. Tapi bagi para manajer, peran kuncinya adalah untuk memberdayakan teknologi. Untuk menyederhanakan proses bisnis, seorang manajer harus memilih dan menggunakan sistem IT untuk berkomunikasi dengan lebih efisien. Strategi penggunaan internet. Internet merupakan media informasi yang dipakai oleh semua institusi, organisasi, bisnis, maupun individu dalam memperkenalkan atau mempromosikan produk atau jasa. Internet memudahkan setiap orang untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Nah, untuk menggunakan strateginya, yang pertama ada membangun sebuah situs. Sebuah situs dapat memiliki sejumlah aplikasi pemasaran. Penggunaan ini untuk membangun dan mendukung hubungan konsumen melalui email. Untuk penjualan, kepedulian promosi produk atau jasa untuk pasar yang lebih luas, memberikan informasi terkini, dan yang lainnya. Di nomor 2 ada memasangkan iklan. Internet dapat dimanfaatkan untuk beriklan karena tidak mahal, terukur, interaktif, menyenangkan, dan dapat ditampilkan setiap waktu, siang maupun malam. Menggunakannya untuk meraih pasar yang baru secara lokal, nasional, dan global. Perkenalkan, nama saya Utari Nur Permadi dengan NIM 200303452. Saya di sini akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan penjualan di internet. Keunggulannya yaitu 1. Menyampaikan sejumlah besar informasi. 2. Menyediakan sebuah jalan pada pasar yang baru. 3. Mampu meraih timbal balik yang langsung dari konsumen. 4. Dapat mengukur jumlah pengunjung yang tertarik. 5. Tersedia 24 jam. Kemudian, kelemahannya yaitu 1. Penipuan. 2. Pembelian secara online berfokus pada beberapa konsumen. 3. Hacking dan virus merupakan sebuah ancaman yang akan selalu ada. 4. Sangatlah tidak mungkin untuk mencari konsumen, merekalah yang akan datang pada kita. 5. Tidak setiap orang bisa mengakses internet. Perkenalkan, nama saya Vivi Septia Putri dengan NIM 200303472. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari proposal yang telah kelompok kami buat, yaitu menerapkan sebuah strategi secara tepat dalam berwirausaha akan berdampak pada kemampuan wirausaha tersebut untuk dapat bersaing dengan usaha lain serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan dan terus menghadirkan banyak inovasi yang baru pada produknya. Selanjutnya, saran yaitu dengan berbagai informasi yang diperoleh tentang perkembangan e-marketing, maka sebaiknya perusahaan tersebut terus melakukan survei dan mengamati perkembangan teknologi internet dan tingkat persaingannya sehingga perusahaan mampu meningkatkan kualitas e-marketing melalui perencanaan menggunakan strategi yang terbaik, serta pengembangan dan peningkatan kualitas websitenya yang membuat perusahaan mampu menarik perhatian pelanggan untuk mengunjungi website tersebut. Berikut ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyelesaikan materi pada makalah dan PowerPoint yang telah kami sampaikan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.